والوالدين ومشايخنا أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا بسيد الخلق شمس الحق متصم محمد خير المعصوم ومتصم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى له فرارة حبيب الله حاجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب واغفر لنا ما مضى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب سنانات ما مضى مطهر الأرض من نجس ومن درني من عبد وثان أو عبد صنمي يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لله من منقذ الإنسان من ثقر خير البلية من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat terutama sehat wal afiat. Dengan itulah kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin di pagi hari menjelang siang. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, minggu yang lalu kita telah menyimpang apa yang terkandung dalam tafsir Jalalain. Kembali dalilun farihin syarah Riyadhus Shalihin, memasuki hadis yang ke-9. Bela hadirin, di dalam masalah bab yakni ikhlas dan menghadirkan niat di dalam semua perbuatan dan perkataan, baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Tentunya beberapa firman Allah maupun hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita simak dan baca bersama. Insyaallah di pagi hari ini akan kita lanjutkan hadis yang ke-9. Wa an Abi Musa Abdullah ibni Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu saja'atan wa yuqatilu hamiyatu wa yuqatilu riya'a ayu dzalika fisabilillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala litakunna kalimatullah hiyal ulya fa huwa fisabilillah. Muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Rasulullah Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu an, ia telah berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang perang dalam keadaan syaja'ah, yang sangat berani, yang sangat luar biasa. Wa yuqatilu hamiyatu wa yuqatilu riyaan, dan dia membunuh hamiyah dan dibunuhnya dengan tujuan adalah riya. Ayu dzalika fisabilillah. Kata sahabat tersebut, apa ini termasuk fisabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulia fahuwa fi sabilillah. Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang perang untuk meninggikan kalimat Allah, itulah yang namanya perang fi sabilillah. Kesimpulan hadis ini, apapun yang kita perbuat demi untuk mencapai syiarnya agama Allah, meninggikan agama yang tinggi di sisi Allah, itu yang namanya fisabilillah. Tentunya bukan sekedar di saat melawan musuh, perang berkecamuk, begitu gagah perkasanya, begitu pemberaninya dia melakukan berbagai macam pembunuhan terhadap orang kafir. Tapi ingat, jangan sampai niatnya adalah supaya dipuji orang atau ria. Biasanya kan, wah hebat, luar biasa, perjuangan ente, berani, gagah perkasa, bisa membunuh sekian-sekian, lalu dia bilang siapa dulu gue. Nah, itu termasuk apa? Termasuk apa? Ujub, ria, ya. Ini jangan sampai apapun bentuknya. Kalau kita kan udah merasa berjuang, beramal banyak dalam hidup bermasyarakat, merasa dirinya yang paling membangun ataupun yang paling segala-galanya, orang lain gak dianggap, ini awas, ini bisa menimbulkan ria. Padahal sadar Rasulullah yang namanya fisabilillah bukan itu, tapi tujuannya kalimatullahil ulia, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Itulah yang namanya berjuang di jalan Allah. Ini supaya kita paham, jangan sampai salah. Kita ketika berjuang di jalan Allah dengan niat pamer, ingin dipuji, ingin dianggap orang hebat segala macam, jangan, sekali lagi tidak ada artinya pahala di sisi Allah. Nih, makanya pasang niat. Kalau berjuang di jalan Allah, jangan sekali-kali untuk menimbulkan rasa riya atau ujub atau bangga diri. Ini sesuai dengan judul, landasilah perjuang di jalan Allah dengan ikhlas. Apa ikhlas? Tanpa pamrih. Ya, dia hanya semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Sering saya bilang sama teman-teman, ciri-ciri orang yang berjuang di jalan Allah, jangan dipukul, digosip, dipitnah, dia tidak akan mundur setapak pun. Sebab tujuan dia bukan karena manusia, tapi karena Allah. Nah, kalau Allah yang memberhentikan, baru selesai ceritanya. Kenapa? Karena kematian yang Allah inginkan. Itulah seharusnya kita kalau berjuang di jalan Allah, dalam hal apapun bentuknya. Ini suka sering mengadu para pengurus-pengurus, Ustaz gimana, sering digosip, sering minta, ente mau berjuang di jalan Allah atau karena manusia? Kalau ente benar jujur, dijadikan sebuah fitnah, itu ladang pahala buat Anda. Itu merupakan pahala yang bertambah dan bertambah. Jangan khawatir kalau ente niatnya berjuang di jalan Allah, kecuali Allah yang mem-PHK. Allah yang memberhentikan, baru selesai. Tapi kalau disenggol dikit, dengar omong-omongan begini, jangan didengar. Kenapa? Karena demi untuk berjuang di jalan Allah. Itu salah satu contoh. Makanya sering saya bilang sama teman-teman atau jemaah yang sering terkenal mengeluh ketika mengurus masjid ataupun apa saja yang dia pimpin, berbagai macam benturan-benturan. Ingat saya bilang, kalau Anda karena Allah, Anda tidak akan mundur sedikit pun. Kenapa? Kembali karena Allah, bukan karena manusia. Itu contoh. Yang kedua, wan Abi Bakrat Nufai ibni Haris al-Safi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza talqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Qultu ya Rasulullah hadzal qatil fama balal maqtul qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi muttafaqun alaih. Ini dalil tawuran. Rasulullah walaupun nggak pernah ada tawuran, tapi Rasulullah menganalisa kalau nanti terjadi tawuran. Ini dalilnya nih.
kalau ingin tahu. Karena sering terjadi di masyarakat, terutama di kalangan anak-anak yang nggak punya pekerjaan, atau pelajar, atau mahasiswa, atau anggota DPR juga. Demo nggak? Tawuran nggak? Ini na'udzubillah min dzalik. Makanya anak Risma sering saya bilang, awas, jangan pengen dianggap Anda jagoan, sakti, hebat, bisa membunuh orang lain dalam tawuran. Jangan. Ini dia nih. Dari Abi Bakrah Nufai bin Haris Taqoyi radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, "Idzal talqal muslimani bisayfihima," apabila bertemu dua kubu orang Islam dengan masing-masing bersenjata. Apakah itu pedang, atau celurit, atau golok, atau apa saja digunakan untuk melakukan kembali tadi pertempuran atau tawuran, wal maktul pinar. Fal qatil wal maktul pinar, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk ke dalam neraka. Awas nih, nggak ada pahlawan berarti. Kultu, kemudian saya tanya pada Rasulullah SAW, kata Abi Bakar Yumpai Al-Haris As-Sakiyyi tadi, ya Rasulullah, hadal qatil pama balul maktul. Ya Rasulullah, kalau yang membunuh si pantas masuk neraka, kenapa kok yang dibunuh juga masuk neraka? Apa jawaban Rasulullah? Qala innahu kana harison ala qatli sahibihi. Sesungguhnya orang yang terbunuh pun sama, berkeinginan untuk membunuh temannya tersebut, namun kalah set. Tahu kalah set? Iya kan? Dia menyerbu ya dengan gerombolan, umumnya dengan teman-temannya segala macam. Tujuan yang kedua pun mau membunuh juga, cuman kalah set, akibatnya dia terbunuh. Nah, ini yang dibunuh pun sabda Rasulullah masuk neraka. Ya, apalagi yang membunuh. Nih, awas. Sering saya bilang sama anak-anak remaja, jangan kalian ikut-ikutan. Karena sudah jelas daerah ini rawan dengan tawuran, ya. Nah, ini kalau seandainya orang tua ikut andil di dalam tawuran tersebut, ini nggak menutup kemungkinan apakah ada dalang yang mengatur tentang tawuran, atau ada sumber dana sehingga mereka mau melakukan tawuran. Bisa nggak terjadi? Bisa. Banyak kasus. Ya, kita dulu pernah mengadakan ceramah tabligh akbar ya, dalam rangka mengantisipasi tawuran. Waktu itu yang ceramah Kiai Haji siapa Al-Maghfur lah. Ya, beliau yang ceramah. Ini kembali tadi. Jadi jangan sampai kita terpengaruh, apalagi jiwa muda. Memang jiwa yang merupakan pancaroba, yang mudah terpengaruh dan dipengaruhi terutama oleh teman-temannya. Makanya kalau pihak kepolisian melarang anak untuk begadang gak karuan, sebab malah harinya terkadang suka tawuran gitu kan. Nah, ini tolong yang punya anak-anak nih, yang ABG ya, ini tolong jangan mereka biarkan keluyuran di waktu malam. Jika ketemu dengan beberapa teman, maka dia segera berkumpul dan berencana untuk melakukan tawuran. Itu contoh. Jadi makanya jangan sekali-kali kita melakukan atau terpengaruh dengan tawuran, karena nggak ada istilah pahlawan. Sama-sama keduanya masuk neraka. Tinggal kita deh mau masuk neraka atau enggak. Kalau enggak, lebih baik diam kalian, hai anak remaja. Jangan ikut bagian. Sekalipun kamu dikasih ini, dikasih itu, segala macam, jangan sekali lagi. Yang rugi bukannya kamu sebagai pembunuh, tetapi orang tua pun ikut enggak? Ikut bagian terkena susahnya. Karena ada istilah hanacaraka data sawala gitu kan. Kalau anak celaka, orang tua ke bawah-bawah. Ke bawah-bawah enggak? Ke bawah-bawah. Pernah saya ngajari komplek DKI.
Ada nenek-nenek nangis sambil berkata, Ustaz, tolong doakan nenek. Nenek punya satu-satunya cucu, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Bayangin. Ketika berangkat sekolah, naik bis jurusan Tanjung Priok, ya. Nah, kemudian begitu dia naik bis, ketemu dengan bungkusan koran. Ini anak ini padahal kata neneknya orang yang baik, orang rajin sholat segala macam, tapi kenapa nih koran gak dibuka dulu apa dalamnya, main langsung masukin tas aja. Di depan ada razia. Ternyata apa yang diperiksa oleh polisi dalam tas si anak tersebut, bungkusan koran ternyata sebilah golok. Polisi nggak mau tahu, yang penting golok adanya di mana nih? Di tas kamu. Diintegrasi, ternyata dia hanya memiliki seorang nenek yang sudah tua. Akhirnya mau nggak mau neneknya dipanggil karena bapaknya nggak ada kan, untuk diintegrasi apakah benar ini cucu nenek. Kalau memang bapak ibunya sudah tidak ada, kenapa ibu membiarkan dia berbuat seperti ini? Lalu kata neneknya, saya nggak tahu, saya mana tahu di rumah dia mau sekolah kok. Nah, ketemu dengan bungkusan koran, ya memang salahnya nggak diperiksa. Ini tolong, jangankan istilahnya bungkusan di jalan, paket pun hati-hati. Ada kasus paket ternyata isinya narkoba, mau nggak mau polisi. Nah, ini kembali nih, paket, tanya dulu siapa dan dari mana, jangan langsung terima, itu kan. Ini hati-hati, soalnya ada kasus terjadi di Jawa seperti itu. Begitu diterima ternyata isinya apa? Narkoba. Polisi nggak mau tahu. Yang penting ini narkoba, sudah ada tangan kamu, sebagiannya dirahasiakan. Itu sampai situnya tindakan kriminal. Nih contoh ya, jadi waspada, hati-hati. Ya, saya pun kadang-kala banyak anak saya benar-benar paket. Siapa namanya? Siti Narbadila. Paket. Siapa namanya? Siti Manawarah. Siapa namanya? Rabiah. Siapa namanya? Syirah. Hampir itu paket. Malum anak perempuan. Kalau anak laki-laki suka ada paketnya? Gak ada ya. Kalau anak perempuan beli ini, beli itu, segala macam. Itu kalau anak perempuan. Saya suka bilang hati-hati. Periksa dulu, tanya dulu, udah bayar atau belum. Ini salah satu contoh. Jadi si nenek sambil menangis minta doa supaya anaknya jangan sampai masuk ke dalam tembok derita gara-gara nemu sebelah golok. Itu yang namanya hanacara kadatasa wala. Yang kedua di akhirat. Ini hukuman akhirat, orang tua kena nggak efeknya? Kena nggak dampaknya? Kena. Kenapa? Karena orang tua yang tidak mendidik anaknya mengenal agama, tertanam nilai-nilai akhlak yang mulia, itu nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena anaknya dibiarkan liar tanpa suruh ngaji, ke madrasah dan sebagainya, tidak ada pembekalan agama, akhirnya hidupnya liar bagaikan binatang. Ini gara-gara orang tua. Hati-hati. Ya, jangan sampai kita membiarkan anak kita untuk keliaran yang gak karuan. Tapi alhamdulillah lingkungan Sa'ban kita punya yayasan, baik madrasah maupun pengajian anak risma. Tolong ketika wisuda anak madrasah maupun yatim, sering saya katakan bahwa Sa'ban alhamdulillah termasuk daerah ada pendidikan madrasah maupun pengajian remaja. Coba daerah lain cari, silakan. Susah sekali. Ya, nah ini kembali tadi. Makanya kemarin ketika meninggal teman kita seperjuangan sebagai pengurus pendiri yayasan Wahji Wagimun, kemarin ya saya nggak sempat nyalatin, tapi karena sempat saya melayat dalam keadaan senyum, saya nggak ingat kalau ini hari Jumat, gitu kan? Nah, hari Jumat termasuk insya Allah beliau banyak berkiprah di dalam membangun yayasan dan sebagai pendiri. Ya, mudah-mudahan
perjuangan beliau enggak sia-sia di Sa'ban yang telah mewujudkan cita-cita kita bersama, baik gedung yayasan maupun masjid ataupun ambulan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dilapangkan alam kuburnya, ditempatkan di sisi Allah sesuai dengan kemurahannya, khusus buat beliau maupun pendiri yang lain yang telah terdahulu. Bi barakati al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita tahu beliau sosok seorang pendiam tapi royal, orangnya sosial ya. Banyaklah membantu kita dalam yayasan ataupun yang pernah melakukan musyawarah di Garut di rumah beliau pada saat itu. Saya masih teringat ya. Nah ini kembali tadi ya. Mudah-mudahan senyumnya beliau ketika berbaring selama-lamanya ini sebuah pelajaran buat kita. Mungkinkah kita mati bisa senyum atau cemberut atau melotot? Kira-kira enggak? Itu kan? Kan ini hasil kinerja waktu dia dalam kondisi hidup dan sehat. Makanya yuk kita sama-sama kerahkan seluruh tenaga untuk berjuang di jalan Allah, untuk kehidupan umat Islam di masa yang akan datang. Alhamdulillah kita sudah mencapai, tinggal kelanjutannya tergantung kepada pengurus, apa mau berjuang di jalan Allah atau berjuang bukan karena Allah. Ini tergantung pada niat masing-masing. Itu hadis kedua. Hadis ketiga sebelum break. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli jama'atun. Jamaatan. Jamaatan. Kalau mau alim ngaji itu suka ditanya jamaatan. Kenapa dibaca jamaatan? Itu muji ilmu nahwu ya, muridnya biasa mualim suka gitu. Nah ini salatul rajuli jama'atan tazidu ala salati fi suqihi wa baitihi bid'a wa isrina darajatan wa dzalika anna ahaduhum idza tawaddaa fa asanal wudu'a summa atal masjida la yuridu illa sholata la yahdahu illa sholatu. Kemudian lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatun wa hita yaitu anhu biha khati'atun hatta yadkhulul masjidah. Fa idza dakhala masjidah kana fi salati ma kanati salatu hiya tahbisuhu yani wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlihil ladzi shalla fihi. Yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi yaitu man lam yu'dhi fihi man lam yuhdis fihi muttafaqun alaih. Hadzal labdu Muslim qaulu sallallahu alaihi wasallam yanhaduhu wa bi fathil ya'i wal ha bi zai ai yakhrijuhu wa yunhibuhu. Ini salat berjamaah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang sholat berjamaah tazidu ala sholati fi suqihi, kemudian menambahkan atas sholatnya di tempat di mana, yaitu katakanlah di tempat pekerjaan. Asal suki kan pasar, kalau sekarang kan bisa kantor, bisa di mana saja. Wa baitihi atau di rumahnya. Bid'a wa isrina darajatan itu dilipat gandakan oleh Allah sampai bid'ah isrin. Bid'ah ini perhitungan dari 3 sampai 9. Jadi kalau bahasa kita, orang yang sholat berjamaah dimanapun tempat pekerjaan mereka, pahalanya bisa 23 derajat, 25 atau 27 derajat atau 29. Ini bid'ah, ini isrin, perhitungan antara 3 sampai berapa? 9, 29 derajat. Kalau mereka seorang yang sholat berjamaah. Alhamdulillah ya, jamaah Syaban ramai setiap pagi sholat berjamaah atau setiap
waktu. Awas, saya mengharap wabil khusus segenap pengurus, jangan Anda menganggap sebagai pengurus kalau nggak mau sholat di masjid. Sebab resikonya berat. Jangan dikira kita enak ditanya oleh Allah. Anda pengurus kok Anda sendiri nggak pernah. Kira-kira gak? Mau ditanya begitu? Enggak kan? Makanya manfaatkan sisa umur yang ada untuk bersama-sama memakmurkan masjid. Sebab ciri-ciri memakmurkan masjid adalah orang yang beriman. Itu kan? Orang yang mendirikan sholat, orang yang menunaikan zakat. Tidak ada yang dia takuti kecuali hanya Allah. Itulah ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid. Nah, kalau dia memakmurkan masjid, kira-kira ada nggak ciri-ciri? Ada nggak? Itu na'udzubillah min dzalik. Wadalika, yang demikian tilka anna ahadum idza tawaddo'a, bahwa seseorang mereka apabila berwudu kemudian membaguskan wudunya, summa atal masjidah, kemudian datang ke masjid, la yuridu illa sholat, tidak ada tujuan kecuali untuk sholat, la yahzuhu illa sholat, tidak ada tujuan kecuali untuk sholat, tidak ada untuk dipuji kayak ria, untuk menumbuhkan kesombongan dengan sebab sholat berjamaah, enggak ada. Apa nilai yang berikutnya? Lam yahtu khutwatan illa rupiah Allahu biha darajatun. Tiadalah Allah Subhanahu wa taala yahtu khutwatan, tiada langkah dan langkah, tiada tindakan dan tindakan yang dilakukan oleh orang yang ke masjid tersebut, melainkan rupiah Allahu biha darajatun, melainkan Allah angkat satu derajat. Wa yuhita anhu biha khati'atun, bahkan Allah menghapuskan dosa-dosa kepada mereka yang dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan sholat dengan menjemurnakan wudu, hatta yadakhulal masjidah, sampai dia masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhala masjidah, apabila dia masuk ke masjid, kana fi sholati, kemudian dia melaksanakan sholat, maka nasolatu hiya tahbisuhu, maka tiada ada sholatnya tersebut melainkan masih istilahnya apa? Tahbisuhu, menahan diri. Kalau bahasa kita apakah wirid atau zikir atau ngaji atau tadarus, wal malaikatu yusholluna ala ahadikum madama fi majrihi. Para malaikat-malaikat berselawat mendoakan salah seorang di antara kamu yang selama masih ada di masjid. Itu fi majlihi alladzi shalla fihi. Kemudian dia sholat di dalam masjid tersebut, yaquluna, para malaikat berkata, Allahumma arham, ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang yang duduk di masjid setelah berwudu dan langkah dihapuskan dosanya dan ditulis oleh Allah langkah demi langkah. Doa yang kedua, Allah maghfirlahu, ya Allah, ampunilah baginya. Allahumma tub alaihi man lam yu'dhi bihi bi malam yahdis bihi. Ya Allah, tub alaihi, terima tobatnya selama dia yu'dhi bihi, sebelum, kalau bahasa kita sebelum apa nih? Sebelum batal. Nih, keberuntungan orang yang doyan ke masjid, orang yang suka ke masjid. Makanya tolong supaya cinta masjid gimana? Sering-sering datang ke masjid. Jangan cuma tidur doang di masjid, jangan kongko doang di masjid. Gak niat seperti ini, tidak ada artinya kita masuk ke dalam masjid. Apalagi adab masuk ke masjid. Coba kita kerjain gak nih sunnah nabinya? Pertama, masuk ke masjid, ingat kaki apa dulu? Kaki kanan, nyopotin sendal. Kaki kiri, injak dulu yang kiri,
cabut dari sendal, injek tuh sendal, kemudian tarik kanan, langsung melangkah ke masjid sambil baca Allah maftahli abwaaba rahmatik. Keluarnya kaki apa dulu? Kaki kiri, masukin sendal, kaki kanan, injek dulu tuh sendal, kemudian masuk yang kanan, baru yang kiri melangkah sambil baca Allah maftahli abwaaba min fadlik. Udah 6 tuh sunnah dapat. Kita begitu enggak? Begitu enggak? Kadang-kadang. Banyak kan? Ya, makanya ngaji. Saya sering bilang, ya Allah, suka kesian jemaah rajin ke masjid tapi nggak ngerti adab keluar masuk masjid. Itu kan sangat sayang. Coba bayangkan, belum lagi sampai di masjid dia sholat, entah syukurul wudhu, entah tahiyatul masjid, atau sholat apa saja untuk menghormati masjid, ada nilai plus pahala sunnah Nabi kita Muhammad. Makanya Nabi memberikan motivasi dalam sebuah hadis, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Qila ma ya Rasulullah, wa man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Setiap umat tuh bakal masuk surga kecuali yang enggak mau. Wah, hebat enggak? Rasulullah menyatakan semua umatku bakal masuk surga kecuali yang tidak mau. Ada jemaah yang enggak mau masuk surga? Oh, saya yakin semuanya mau. Itu kan? Nah, apa saudara? Siapa ya Rasulullah? Apakah ada orang enggak mau masuk surga? Ada. Waman ata'ani dakhala jannah waman asani faqad aba. Siapa yang mematuhi sunnahku itu orang yang pengen masuk surga. Tapi yang enggak pernah mengerjakan sunnahku itu namanya orang enggak mau masuk surga. Nauzubillah min dalik. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku seperti tadi, keluar masuk seperti itu, kemudian diawali tahiyatul masjid, kemudian baca doa itikaf, kemudian masuk salat zuhur, qobliyah dan seterusnya, itu siapa yang menghidupkan sunnahku berarti ini suka, cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepada aku, sabda Rasulullah, akan bersama aku di dalam surga. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Begitu indahnya cara Rasulullah mengajak kepada umatnya, jangan sampai ada yang masuk ke dalam neraka. Tapi dasar manusia, ada yang mau ke surga, ada yang nggak mau neraka. Ada yang masuk neraka. Itu tadi yang nggak pernah ngerjain sunnah Nabi, boro-boro yang sunnah, yang wajib aja. Nauzubillah min dzalik. Tolong manfaatkan sisa umur yang ada. Kita sering dengar, umur kita nggak terasa, kematian akan terjadi kapan saja, entah esok, entah lusa, gitu kan? Sementara umur udah di atas 40 tahun. Man antale arba'una sana walam yadri khairu wa syarruhu falyatajahaz ilan nar. Barang siapa yang panjangkan umur sampai 40 tahun, ini kebaikan belum bisa mengalahkan keburukan. Siap-siap dilemparkan ke dalam api neraka. Ini makanya sisa umur gunakan untuk selalu berbuat baik, bukan sebaliknya untuk berbuat zalim, menyakiti hati orang, sombong, ujub, ria, kemudian gosip atau memfitnah atau iri dengki. Jangan. Itu semua nggak ada artinya buat hidup. Yang kita pikirin nanti kalau besok mati. Pernah mikirin? Pernah mikirin nggak? Kemarin saya khutbah di daerah Cempaka Putih. Ada 5 kerugian buat umat Rasulullah. Di antaranya yuhibbuna dzunub wa yansawna taubat. Dia cinta berbuat dosa tapi lupa dengan urusan tobat. Padahal kata guru si kumpul dalam fatwa-fatwanya, yang mungkin kalau Bapak ke rumah saya ada foto beliau satu badan, itu ada tulisan di sampingnya bahwa tobat adalah merupakan hal yang sangat ditunggu oleh Allah. Tapi kebanyakan orang nggak mau tobat. Padahal itu dosa, tapi belum mau tobat. Masya Allah. Itu kata guru si kumpul. Dengan kata-kata mutiara,
Padahal yang ditunggu oleh Allah seorang hamba adalah tobat. Karena kalau seorang tobat bagaikan hilang di satu tempat, kehilangan barang, tiba-tiba ketemu, kira-kira girang. Begitu juga dengan Allah, dengan merasa girang kalau hambanya melumuran dosa, banyak dosa, kemudian dia tobat, itu Allah bangganya luar biasa, Allah girangnya luar biasa. Tapi kembali, setan juga punya jurus supaya orang jangan mau tobat. Yang ada dosa semakin bertambah, tobatnya. Na'udzubillah min. Inilah hadirin, sebelum ditutup kita break dulu sejenak. Ada masalah? Ada masalah? Dah? Gak ada? Tambahan aja. Ya, kita terutama saya merasa tanggung jawab untuk selalu mengingatkan dan mengajak khususnya kepada jamaah supaya benar-benar berperan aktif memakmurkan masjid. Karena kalau tidak, saya takut nanti diminta pertanggungan jawab oleh Allah, ngajar tapi nggak bisa ngajak. Nah, makanya sering saya ajak, saya ingatkan, adapun ketidakmauan itu urusan pribadi. Gitu. Yang penting kita udah apa? Amal ma'ruf nahi munkar. Didengar nggak didengar urusan progratif diri masing-masing. Yang penting di hadapan Allah sudah tercatat bahwa kita sudah mengajak, mengingatkan teman-teman jangan sampai nggak ke masjid kalau memang rumahnya dekat masjid. Walaupun kata mu'alim, bukannya dia nggak ke masjid, memang masjidnya nggak mau nerima. Itu kan, itu kata mu'alim. Jadi jangan aneh kalau orang jangan kan jauh dari masjid, dekat masjid, nggak ke masjid, masjidnya nggak mau kemasukan. Paham nggak? Iya kan? Nggak mau kemasukan orang yang nggak menghiraukan apa perintah Allah maupun baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ambil dasar hukum, la masjidun usisa ala taqwa. Sungguh dibangunnya masjid adalah untuk mencetak orang yang bertakwa, gitu kan? Nah kalau masjid dibangun nggak jadi orang bertakwa, kira-kira kan sayang. Itu landasannya la masjidun usisa ala taqwa. Kita tidak ingin zaman dulu Rasulullah ada dua tandingan masjid, yaitu Masjid Ad-Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik yang ada ribut melulu. Itu kan? Itu contoh udah zaman Rasulullah terjadi. Itu naudzubillah min. Nah ini kembali coba yuk kita sama-sama melangkahkan kaki setiap waktu, apalagi ada pengajian jangan ditinggalkan. Guru-guru kita orang yang proporsional, orang banyak pengalaman, banyak ilmunya dan lain, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, kalau saya sekedar untuk mengingatkan saja, nanti kajian guru-guru itulah yang memberikan pembekalan buat amal soleh nanti masa di akhirat. Sebab Nabi mengatakan nanti akan terjadi terhadap umatku cinta berbuat dosa tapi lupa tobat. Ada 5, tapi saya nggak jelaskan, cuman garis besarnya seperti itu. Baiklah hadirin, waktu tinggal berapa menit? 4 menit. Ada yang mau tanya? Gak ada? Gak ada nih? Tidak ada. Baiklah hadirin, jadi kesimpulan beberapa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita yang pertama tadi, bahwasanya jangan sampai terjadi tawuran di antara masyarakat kita, terutama anak-anak usia ABG. Karena waktu saya diundang oleh Menteri Agama di gedung yaitu Asrama Haji Cempaka Putih. Waktu itu diundang delegasi-delegasi negara lain,
terutama Umar dan ulama para habaib kumpul di gedung tersebut waktu itu. Karena saya waktu itu menjadi imam besar At-Taibin yang sering diutus untuk ada baik itu seminar ataupun apa saja. Ini saya suka diundang dan sekaligus dikirim oleh ketua masjid. Nah ini kembali, apa yang terjadi setelah pertemuan Menteri Agama ceramah, delegasi Rabithah Alam Islami dari Saudi Arabia datang waktu itu. Begitu selesai, ada seorang ulama yang sudah tua. Udah tua dia, tapi dia bilang gini, maaf Pak Menteri, tolong berikan kesempatan saya bicara sebentar aja. Tapi saya bukan berbicara tentang pertemuan ini, tapi tentang masalah kenapa kok tawuran semakin menjadi. Apa dia bilang? Saya yakin ya anak tawuran waktu dilahirkan gak pernah diakekahkan. Tuh, coba. Padahal ini pertemuan luar biasa. Tapi seorang ulama berani mensempatkan pikiran yang begitu mengganjal. Terjadinya tawuran adalah karena akibat anak waktu lahir gak diakek. Itu beliau berkata begitu. Lalu kita tanggapi, apa iya? Karena ada sebuah hadis, di dalam hadis kullu gulam rohinatun bi akikatihi, anak tergadaikan dengan akekah. Nah, kalau anak nggak diakekah ibarat barang kita gadaikan ke penggadaian, itu barang nggak bisa diambil kalau belum ditebus. Begitu juga anak kita. Bahkan penafsiran para ulama hadis la ya'uqa yaumal qiyamah hatta ya'uqa. Kalau anak kan diakekahkan, anak gak memberikan syafaat kepada orang tuanya nanti di akhirat. Itu sampai segitu si ulama tersebut. Dia contoh, kemarin saya lewat ke Jalan Pramuka. Anak lagi tawuran, saya pakai bajai. Macet, padahal polisi udah pistol beberapa kali dor tapi enggak mereka hiraukan. Karena saya kesel nih macet, saya turun. Saya pegang sorban saya, langsung saya lilit ke sorban begini. Baru anak pelajar pada minggir. Sama pistol mereka enggak takut, tapi sama sorban takut. Makanya kemana-mana bawa sorban. Untuk nakut-nakutin. Itu contoh dia sendiri yang cerita. Kemarin kejadian di Pramuka, saya turun dari bajai, gak peduli polisi pakai apa tembakan, yang penting ini anak jangan sampai mengganggu jalan umum. Sorban dililit ke atas, pada minggir semua lari. Berarti ini kekuatan sorban. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kelanjutannya yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat walafiat. Dan mohon bukakan pintu maaf kekurangan dan kesalahan yang mari tutup dengan zikir tauhid, falyatafaddal masykura.